Oh, tiba-tiba melendir banyak ya? Aku pun, aku juga. Hai. Hai, selamat datang di Simulasi Tetangga Baik. Lendirnya udah hilang semua. Sudah. Hai teman-teman, lama tidak jumpa. Nggak lama sih sebenarnya, pasti minggu lalu kan kita ngepost juga. Iya, ada aja syutingnya. Buat kami nih syutingnya udah lama banget kan nggak syuting, karena kami skip 2 minggu syuting. Baik, minggu pertama aku sakit, minggu kedua Miti sakit. Wah, bisa begitu. Jadi Oh, ya. sama minggu yang sebelumnya kan kita ke Lombok ya? Nggak syuting deh Kita sekali. sekali. Kita syuting. Kita skip syutingnya tuh pas udah pulang. Iya, pas udah pulang malah. Pas kami Kok sakit. bisa pas liburan syuting? Pas selesai liburan Udah nggak ada tenaga buat Soalnya syuting. pas liburan kayak militer. Nikah militer. Oh iya, nggak dikasih jeda. Nah, kami hari ini pengen ngebahas soal itu, soal liburan. Yeay. Sebenarnya sih udah pengen bahas itu dari yang begitu balik liburan, jadi biar masih fresh gitu kan. Iya, bener. Tapi ya tidak memungkinkan ya. Aku sakit lama banget, Miti juga sakit lama banget kan. Seminggu. Iya, aku seminggu, Miti seminggu. Sampai akhirnya hari ini kita bisa syuting lagi. Bersyukur atas Alhamdulillah kesehatan dan udah kesempatan sehat. ini. Yeay. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Sebelum kami ngomongin soal liburan, karena kami udah lama banget juga nggak update soal musik, kita update yuk. Boleh. Musikan kita. Iya. Ding, Ya ampun, ding. soalnya 2 minggu sakit itu juga kayak Nggak nggak ngapain ya Allah. Ya Allah. Tapi terakhir itu pas episode yang minggu lalu itu adalah kan kita ngomongin soal liburan, soal keuangan gitu kan. Ya. Dan kita nggak ngomongin soal musik sama sekali tuh pas Iya, bagian iya. itu. Jadi mungkin kita bisa update malah dari situ kan, maksudnya jauh Oh, iya banget benar. gitu. Siapa duluan mau cerita? Duluan guys. Aku deh. Iya. Oh, karena kita mau update mingguannya ya. Sebentar. Yang Sebentar soal kita mundur lagi ya. 2 minggu sebelumnya. Live sessionmu tuh kamu belum cerita. Oh iya ya. Yes. Oh, karena itu syutingnya kan sebelum kita berangkat ke Lombok. Iya betul. Dan baru rilis, baru banget rilis pas kemarin tanggal 7, teman-teman. Yeay. Selamat rilis. Yang pertama ya. Yeay. Masih ada berapa lagi? Masih ada 6 lagi. Masih ada Ya, 6 lagi. Masih ada 6 lagi. Jadi aku kayak bikin setengah dari albumnya, aku bikin live sessionnya gitu. Terus yang pertama aku upload yang featuring Fanny ini. Terus kemarin pas upload gitu ya, aku kayak aku ngerasa ngebawa vibe waktu yang lain boleh hilang lagi gitu. Karena sama-sama live session kan kemarin itu. Terus aku kayak kangen juga ya sama yang lain boleh hilang. Kayaknya lagunya vibe-nya juga mirip-mirip ya. Vibe-nya sama. Yang Terus tapi perempuanku itu. tapi yang untuk perempuanku ini aku ngerasa ternyata setelah rilis baru aku makin ngerasa spesialnya gara-gara ada udunya itu, ada dari Mas Roni itu. Aku ngerasa kayak jadi hikmat gitu. Terus aku suka respon penontonnya, respon pendengar, karena kebetulan memang untuk perempuanku ini kan ngomongin tentang rantau. Nah, aku emang udah ngomongin rantau udah dari pas mulai 2 minggu sebelum rilis itu aku udah ngomongin kontennya tuh udah ngomongin rantau gitu kan. Jadi udah mulai kekumpul tuh warga-warga perantau. Jadi pas rilis live sessionnya ini makin makin teman-teman perantau ini makin ngerasa kayak ini lagu gue gitu. Terus apa lagi ya? Kamu mau cerita tentang proses live session yang nggak waktu di Padepokan itu di studio? Jujur waktu kan emang kita tuh udah rundownnya tuh udah jelas ya, dari H-1 tuh udah jelas rundownnya. Itu lumayan bikin aku kayak gila lancar banget ya prosesnya, karena kita hampir 2 jam lebih cepat selesainya. Itu hebat banget loh, bisa selesai lebih cepat, dan itu lebih cepatnya 2 jam lagi. Hampir 2 jam. Biasanya syuting kayak gitu kan pasti Iya, ada aku udah nyiapin mentalnya untuk
oh kita bakal Akan molor. lebih lama. Pasti bakal molor karena kan oh ya teman-teman mungkin ya karena belum rilis jadi kalian pasti belum tahu ada beberapa lagu yang aku kolaborasi gitu kan, jadi bukan cuma aku yang nyanyi dan kita punya waktu yang sedikit, nggak bisa banyak latihan dengan yang teman-teman aku kolaborasi. Jadi kayak hari H itu kita sekali juga kita pakai latihan gitu. Jadi aku ngerasa oh aku udah nyiapin mental untuk kita bakal molor. Ternyata hampir 2 jam lebih cepet. So kayak gila dikasih lancar banget ya. Satu lagu itu kayak kita rekaman 2 kali latihan, 2 kali tag, ada yang 3 kali tag, bahkan ada yang sampai 4 kali tag karena nyesuaiin posisi kamera juga kan. Kita running gitu kameranya. Tapi lancar banget. Terus aku kayak terima kasih ya Tuhan. Terus itu pertama kali juga aku produksi di studio di Padepokan. Pertama kali kamu kesana juga atau? Pertama kali juga. Hmm. Aku nyampe sana bagus banget ya studionya. Terus Lintangan pernah kan Moron Mumble syuting di sana. Terus aku kayak ih bagus banget ya studionya. Apa ya? Kerasa energinya bagus banget gitu. Terus teman-teman yang terlibat gitu yang bantuin, aku selalu lebay sih emang merespon ketika orang-orang kelihatan tulus gitu, kelihatan heboh ngebantuin aku romantis, kamu romantis. Iya aku suka lebay lah responnya. Suka beberapa kali tuh aku duduk diam, aku kayak aku gimana balesnya ya pada baik begini gitu. Aku suka kayak gitu. Ya mau segini banyak orang bantuin banyak buat ya. aku doang loh itu buat Mitizasiya gitu. Iya. Dia ngobrol sendiri. Tuh ya, ada timku ya di belakang tukang bully. Jadi canda. Jadi Miti nih sebelum syuting tadi, hari ini lagi marak Miti menggalakkan tema bullying sebelum syuting. Jadi dia bawa-bawa terus sampai syuting ini. Gitulah ya kira-kira. Sama ada apa lagi aku? Oh, aku habis bikin merchandise. Oh iya, tapi belum rilis kan? Belum, Okay, tapi mungkin iya. pas ini Akhirnya rilis udah jadi. udah karena aku minggu udah depan. kemarin aku udah photoshoot. Kita kan photoshootnya di rumahku ya. Kayak aku udah bilang ke Afim, yang motoin tuh Afim. Aku bilang ke Afim, aku bilang ke Dika, bilang ke Afim tapi ya ini rumahnya sangat terbatas ya. Tidak ada dia harapin untuk dia mengharapkan spot-spot karena dia kasih mood boardnya. Heboh bener nih, sofanya bagus amat. Pokoknya bagus lah mood boardnya dia kan. So aku kayak, tapi dia tahu kan keadaan rumahnya sesederhana apa. Pernah terus ke rumah nggak? Belum. Okay. Terus Dika bilang, aku udah bilang aman. Pas nyampe itulah aku suka banget sama Gen Z tuh itu ya, kayak dia tuh bisa ngakalin semuanya gitu loh. Terus mereka cepet mikirnya, cepet nyari idenya. Solutif. Iya. Jadilah begitu rumahku. Itu lebih ke Afim sih. Lebih ke Afimnya aja daripada Gen Z-nya mungkin. Maksudnya Nggak tahu ya. Emang dia Nggak tahu orangnya ya. begitu. Mereka berdua kebetulan satu kelas ya. Oke. Jadi yang Afim bawa temennya. Afim bawa temennya, mereka berdua satu kelas. Terus aku ya suka lah, aku bilang terserah kalian mau apain lah dalam rumahku ini. Aku keluarin semua isi kamarku, kita dekoran gitu. Terus foto besoknya udah jadi. Aku suka banget foto-fotonya, terima kasih Afim. Terus rencana sih aku lagi nyiapin desain-desainnya buat diupload gitu. Mudah-mudahan pas ini tayang udah bisa beli Tanda Miti. Iya, Tanda Miti. Nanti udah bakal ada IG-nya. Oke. Gitu deh. Secara seminggu singkat ini begitu ya? Ya secara singkat ya, karena kalau aku cerita hari per hari banyak tidurnya kawan. Nanti kan aku dapetan cerita tahu. udah Tapi banyak sakit. Apa? Oh iya, benar. Oh iya, aku Manggung tanggal. Iya, tapi manggung aku udah kapan? cerita waktu podcast sebelum berangkat. Oh, tapi maksudnya cerita tentang pengalaman panggungnya itu loh. Oh, pengalaman. Oh iya ya. Karena Oh iya. itu manggung Sedikit yang- deh. Kita kasih sedikit deh kawan-kawan. Kita kasih sedikit deh ya. Iyalah. Jadi begini, aku biasanya memang manggung itu biasa sama anak-anak SMA gitu kan, di acara pensi atau acara apa ya? Ya iya pensi sih, dia ulang tahun, sekolahnya ulang tahun atau perpisahan gitu kan. Jadi mungkin ya teman-teman tahu lah kalau di SMA tuh energinya apa euforianya tuh wah gitu, mereka tuh ngasih seluruh hidupnya hari itu.
kalau kita manggung gitu ya, mereka ngasih, kemarin kan Moral Mabes bahas ini ya. Yang mana tuh? Perbedaan manggung kalian. Oh iya di video di YouTube. Ya, Moral Mabes abis bahas juga tuh ya teman-teman ya hari Rabu kemarin ya. Itu juga. Terus ya gitulah, heboh gitu kan mereka. Nah, aku biasanya sama teman-teman penonton yang seperti itu, atau enggak di kampus, ulang tahun kampusnya, universitasnya, universitas fakultasnya gitu. Nah teman-teman mahasiswa juga heboh gitu kan. Nah waktu manggung yang tanggal 8 itu penontonnya kan aku nggak bisa tebak ya, karena itu festival gitu kan. Aku nggak tahu lah kalau penontonnya kan yang datang siapa aja gitu. Umuran berapa, mereka selera musiknya yang mana gitu kan, karena kan mereka beli tiket banyak yang nyanyi gitu kan. Betul. Ya aku bismillah aja lah kawan gitu kan. Pas dateng, oh iya memang ada perbedaan lah, namanya yang penontonnya anak SMA sama yang kemarin itu kan usianya beda-beda ya. Beragam banget sih. Beragam banget. Aku tuh masih punya kebiasaan kalau penontonnya tidak lompat-lompat, itu tuh mempengaruhi energiku juga. Nah kemarin jadi sambil manggung aku sambil, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa, kamu suka banget manggung Witi. Gitu. Oh karena sebelum naik panggung itu bener-bener beberapa menit sebelum akhirnya aku masuk ke panggungnya, aku naik asam lambung. Emang sih aku mungkin makanannya aku makan pedas sebelum itu, terus agak telat makan. Terus mungkin nyampur sama gugup juga. Wah itu gak enak banget, sampai mau muntah aku gara-gara semua cairannya naik kan ke tenggorokan gitu. Tapi ya udahlah, alhamdulillah terlewati lancar. Gak kerasa tuh asam lambung udah di panggung. Pas udah di panggung, aku udah nggak fokus di situ ternyata. Lupa sakitnya pas udah turun lagi. Pas turun lagi sakit lagi. Terus gitu deh. Tapi aku selalu suka sih semua panggung yang pernah aku lewatin, aku selalu suka karena ya gimana ya, kita kan ngenalin lagu kita, terus penontonnya mau dengerin, apalagi kalau aku cerita mereka kayak mau dengerin, terus kemarin penontonnya baik ya, yang di sana. Iya penontonnya baik, padahal aku udah pas aku di belakang panggung aku lihat kan penontonnya, oh berbagai macam ya umurnya gitu, ku turunin serendah-rendahnya ekspektasiku. Aku kayak udah kalau nggak ada yang liatin bodo amat, kalau nggak ada yang nyanyi ya udah gitu, yang penting kamu nyanyi gitu, yang penting kamu nyanyi gitu. Terus ternyata mereka baik, mereka mau dengerin walaupun banyak yang belum tahu laguku gitu. Betul. Aku kayak terima kasih Tuhan, setidaknya aku tidak terlalu kepikiran sama mahku ini. Terus pendengarnya Miti itu mereka di depan, maksudnya mereka ke depan, habis itu mereka menampakkan diri, terus mereka kayak make it known gitu ke kamu kalau aku di sini, aku pendengar kamu kayak gitu. Jadi menyemangati kamu juga kan. Benar. Terima kasih pendengar Miti. Iya, terima kasih ya teman-teman. Mbak, ya ampun ada mbak yang satu tuh. Dia tuh kayak dia tahu lagunya tapi dia nggak hafal liriknya kan, jadi dia sambil baca lirik tapi itu dia kayak yang lain gitu, tapi sambil baca gitu. Aku kayak oke, effort boleh. Oke, boleh 50 gitu deh teman-teman, cerita singkatnya ya. Singkat banget sih teman-teman. Oke, kita lanjut. Kamu duluan aja ceritain. Secara singkat ya, sebenarnya banyak banget sih, karena aku merasa beberapa minggu terakhir itu aku sama Awan kayak lagi krisis identitas gitu. Nggak tahu, apalagi ketika ngelihat profil kami di medsos-medsosnya itu emang kayak kita nih mau ngapain ya, kita nih lagi ngapain ya, kayak gitu, kayak nggak kelihatan gitu loh nih Moral Mabes lagi ngapain sih gitu, nggak kelihatan aja tujuannya tuh apa gitu. Sebenarnya cerita panjangnya sih nanti mungkin abis podcast ini ya, mungkin kita curhat dikit ya. Tapi cerita aku dari situ pengen cerita kalau tapi ada satu yang membuat kami rasanya bisa jalan terus adalah karena kita punya komitmen untuk seminggu sekali ngupload video YouTube kan. Gitu. Jadi itu yang membuat kami kayak masih ada tujuannya gitu rasanya ya, kayak gitu. Terus ya kemarin yang video terbaru itu kan soal Awan ini selama ini
Oh sorry, jadi video YouTube yang kami rilis setiap minggu itu beda-beda juga. Kadang-kadang bentuknya vlog, kadang bentuknya cover, kadang bentuknya nyanyi lagu Moron Mambes. Terus ada juga yang seperti kemarin kayak semacam, namanya apa ya, esai bukan ya, Hun? Sedikit tips, ya tips, tapi sebenarnya berbalut curhatannya si Awan sih sebenarnya itu kayak gitu. Dia cerita gimana kalau kita manggung di berbagai tempat itu kan penontonnya beda-beda gitu. Terus seringkali itu mempengaruhi caranya Awan manggung juga gitu. Tapi pada akhirnya dia belajar kalau aku nggak boleh gitulah gitu. Aku harus tetap maksimal karena gimana pun juga pasti ada satu orang yang datang yang benar-benar berharap kayak dia mendapatkan experience sepenuhnya. Iya benar. Gitu. Itu sih. Singkatnya begitu sih. Kemarin abis rilis video itu silakan ditonton di YouTube-nya Moron Mambes. Dan ya setiap minggu kami rilis satu. Udah itu. Iya, jadi ditonton barengan STB. Oh benar. Kami hari Rabu, rilisnya tiap hari Rabu, biasa jam 4 jam 5 sore gitu, sore. Kalau STB kan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Ya itulah banyak kegiatan kalian. Kalau aku berapa minggu dari setelah pulang ke Lombok belum banyak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Apa ya? Paling kan habis rilis lagu. Kamu lagi rajin banget itu tahu. Apaan? Bukan lagi rajin sih, emang rajin sih Tama. Tiap hari dia posting. Iya, posting video yang kayak apa aja dicobain deh. Tama nih emang soalnya gigih ya, apa ya, anaknya gigih. Nyari kan supaya masa sih? Apa tuh? Apa iya gigi? Oh, dia mikir. Gigi loh. Dari awal dia rilis Gigi sampai hari ini tiap hari dia upload. Iya, Itu mah gigi lah. Ada lah bolong sekali 2 kali ntar dibales besoknya Tuh 2 sampai nggak kelihatan gara-gara kamu saking rajinnya. Iya, masih nyari-nyari guys kan. Tapi gini, kemarin tuh kan baru rilis tanggal berapa? Nggak baru lah ini ya, nanti di sini sebulan lah. Tanggal 7 Februari kemarin tuh pas kita ke Lombok. Iya, seminggunya habis itu ke Lombok. Banyak bikin konten pas di sana. Sebenarnya buat nyetok. Itu membantu sih sebenarnya di belakangnya. Setelah dari Lombok ya banyak istirahat juga. Tapi karena di tapi Lombok kuat banget ya ininya. Fisiknya Tama nggak sakit loh. Iya, karena dia happy banget. Aku happy banget Dia di Lombok. Iya, aku seneng banget. Iya sih, Seneng banget. kita berdua happy tapi dia lebih happy. Happy-nya to the roof gitu. Iya, aku seneng banget. Soalnya ketemu laut gitu. Aku seneng banget, maksudnya jujur ya pas nanti deh pas cerita itu kan cerita nanti. Nah, di musik ini jadi banyak yang konten. Terus ini apalagi sih yang aku kerjain, kayaknya nggak ada deh. Albummu kan, kamu kan rekaman gak sih kemarin? Oh iya ding. Iya, rekaman lanjut 1. Aku udah lupa. Saking lamanya sih. Iya, rekaman 1 lagu pending. Terus ya masih lagi siap-siap ngerjain yang ini, yang masih ada 2 lagi. Iya, ngumpulin tenaga sih sebenarnya, tenaga dan buat nyelesain, buat lanjutin ini buat produksi albumnya. Sambil mikir-mikir ini gimana biar bener gitu ininya, arahnya, alurnya juga. cari ya. identitas, memikirkan identitas dulu sih sebenarnya sebelum dilempar kan. Gitu. Apalagi ya di YouTube sebenarnya ada 2 tuh, aku ada rilis video ini anjir sampai lupa lagi. video klip bukan? Video live session. Live session, 1 live session, 1 video klip ya bener. Di 2 minggu kemarin. Udah gitu sih. Di lagu yang sama, Jangan Menangis Lagi. Kebetulan lagunya belum FYP jadi denger lah ya. Mari kita ngomongin liburan. Mari. Kamu mau lanjut nggak ngomongin tadi yang kamu mau pengen ya? cerita? Ya, kita kan ke laut itu. Kamu seneng banget di laut? Aku seneng banget, walaupun kan sempet deg-degan kemarin. Ini deket dengan tamu bulanan itu dapet. Oh iya, kamu dapet gitu. Tapi mereka baik banget, mereka buru-buru semua mempercepat jadwal. Iya, jadwal snorkeling. Sebenarnya yang hari kita tarik dulu ya. Jadi kita itu kan 2 kali pergi ke lautnya. Snorkelingnya Yang pertama itu belum pernah tuh aku pantai
Kondo. Kondo ya, Gili Kondo ya. Gili Kondo. Itu aku Hati-hati jangan sampai salah ngomong ya. makanya aku mau bilang kotok. Aku udah panik ya. Ya apaan? Gili Kondo. Jangan dicari ya Gili kotok. Jangan dicari. Itu ya intinya pas mendarat dan melihat laut aku udah seneng aja sih. Aku suka banget. Memang dibanding gunung aku suka laut. Bukannya nggak mau ke gunung, aku mau gitu. Aku seneng lah explore, tapi aku kalau ke laut tuh Lebih excited. iya. Gila, matanya Tama berbinar. Banget. tiap punya kesempatan untuk berenang dia kayak Terus dia kayak aku udah capek tapi dia bilang dia capek tapi dia masih di laut. Kita semua udah di perahu, dia masih di laut. Seru banget. Walaupun sebenarnya aku ada takut. Aku tuh takut, ada pikiran pas nyelam tuh ada hiu nggak ya gitu. Aku beneran serem banget. Kadang-kadang aku ada parnonya gitu pas nyelam, apalagi yang nggak kelihatan gitu loh guys. Iya, kalau Palungnya yang gitu palungnya ya. nggak kelihatan. Iya. Aku tuh kalau yang nggak kelihatan itu, yang aku takut keseret tuh loh. Takut ada arus Tiba-tiba arus ada ke dalam. arus gitu di dalamnya. Iya, Ada satu kejadian kita lagi snorkeling nih. Terus aku kan ngikutin Lintang ya. Lintang sebelah situ depanku. Terus dia ngomong tapi aku nggak dengar. Oh ini takut. Terus aku apa? Takut. Aku cuma dengar takut. Terus aku muter balik Iya, ya. terus dia putar balik. Ya udah. Aku sosokan, aku cek dulu, aku lihat nggak ada apa-apa. Ih, takut juga. Iya kan? Tanpa aku tahu Itu ada maksudnya apa? Lintang tuh apa, tapi aku denger takutnya. Udah aku takut juga. Karena emang nggak kelihatan apa-apa ya itu. Kalau nggak kelihatan tuh serem sih emang. Iya serem ya. Apa kalau soalnya kita cuman snorkeling, ya nggak sih? Oh maksudnya nggak diving gitu? Kayaknya ya. Oh. Nah tapi kalau aku jadi tuh kan kemarin mau dapet nih, memang habis itu besoknya langsung dapet sih. Iya. Jadi aku tuh Google apakah ketika lagi kamu akan menstruasi diserang hiu ya nggak? enggak gini, apakah lagi, tapi itu salah satunya. Soalnya hiu kan makan darah, cium darah. Iya, aku takut dia tiba-tiba nyerang, kayak dia ada cium. Bentar. Iya, sumpah aku Google dulu gitu, apakah boleh. Nah ini edukasi nih. Edukasi nih teman-teman. Edukasi. Jadi sebenarnya kalau mens tuh boleh. Karena dia nggak keluar. Boleh berenang kalau di laut. dalam Iya, air. memang otomatis, tapi ada syaratnya. Kalau misal lebih baik tuh pakai tampon, lebih baik pakai menstrual cup bener. Kalau pakai yang biasa tuh sebenarnya boleh, tapi dia jadi nggak nyerep. Iya. Jadi pas di air emang kan berhenti darahnya, Pasti tapi kita ke atas. Dia akan iya bisa nggak nyerap, jadinya keluar. Nah itu jadi habis itu pas banget di bawahnya ada artikel tentang ikan hiu darat. Terus jadi aku Google kayak apakah hiu akan mencium bau orang yang akan mens. Iya, terus enggak gitu. Dia ternyata hiu itu tidak punya kemampuan mendeteksi darah kotor, dia cuma bisa darah segar gitu. Jadi jangan takut, tapi tetap aja kalau ternyata darah segar, aku pikir gitu. darah segar keluar bareng darah kotor gitu Iya ya. kan serem ya. Itu dia, jadi aku agak parno pas aku snorkeling tuh aku sambil liat Ada hiu nggak? Ada hiu nggak? iya gitu. Lucu banget. Ampun, terima kasih edukasinya Mbak ya. Itu serem. Aku punya pertanyaan buat liburan ini. Iya. Apa sebenarnya kemarin karena aku udah ketemu sama Tama duluan. Kamu udah nanya duluan. Iya, kita udah iya. Jadi aku mau jawab jawabannya Miti duluan, habis itu kita cerita ya. Ya. Apa yang akan kamu lakukan yang berbeda? What would you do differently kalau kemarin kita bisa ngulang lagi liburannya? Aku minta waktu sebentar ya. Oke. Buat aku inget-inget. Coba aku cerita Apa deh. aja ya? Kalau gitu aku cerita dulu ya. Siapa tahu bisa memantik. Menstimulus. Kalau aku yang paling utama banget itu adalah aku kemarin itu kan sangat, kalau aku pribadi ya, aku sangat bergantung terhadap
jadwal yang dikasih sama Mas Dika. Karena kita juga kayak kita pengen tahu Lombok dan kita pengen nyobain semuanya. Nah, tanpa aku tahu sebenarnya itu aku kemampuannya sampai mana, karena kita juga nggak pernah liburan kan sayang. Main game dia keren. ngapain lo gitu. Terus jadi emang ini nggak bisa emang nggak mungkin kejadian sih kemarin, karena aku juga nggak tahu aku preferensinya seperti apa sih kalau misalkan liburan, apa aja yang dilakukan kayak gitu. Jadi mungkin ketika aku udah tahu itu, mungkin bukan soal kemarin tapi mungkin besok lagi gitu kalau liburan lagi, mungkin aku akan lebih inisiatif untuk nyari-nyari tahu dalam waktu ada apa sih, dan aku tuh tertariknya sama apa aja kayak gitu. Dan mungkin kita bisa karena ini liburan grup, BTW ini juga kompleks juga ya karena liburannya grup gitu. Jadi kan ada hal-hal yang kita lakukan bersama, mungkin ada hal-hal yang kita bisa lakukan terpisah aja kayak gitu. Itu sih mungkin tentang kalau itinerary ya mungkin seperti itu. Pembagian waktunya ya nanti kalau kamu kayak gitu. Karena sorry banget. Oh, masih ada. Iya, aku tiba-tiba keinget. Karena aku kemarin ngelihat misalkan ada wisata budaya, karena aku tertarik juga soalnya ternyata gitu. Wisata budaya gitu di Lombok, kayak ngelihat pembuatan kain kayak gitu-gitu. Jadi aku ada ketertarikan itu juga, ternyata aku juga baru lihat-lihat soalnya. Gitu. Aku kan liburan tuh udah beberapa kali. Emang dari dulu aku emang sering liburan dan selalu grup gitu. Nah, aku justru baru pertama kali kemarin itu ngerasain kita tuh liburan grup tapi ada waktu kita pisah-pisah. Itu aku nggak biasa. Itu aku kaget. Oh, bisa ya pisah-pisah gitu. Aku biasanya harus bareng-bareng gitu kan. Jadi sempat juga tuh jadi obrolan sama Dika. Jadi aku bilang, kita rame-rame aja, nggak enak lah sama anak-anak, masa ditinggal aku gitu. Kata Dika, lah nggak apa-apa, mereka pasti pengen waktu sendiri juga gitu. So kayak gini kan liburan dewasa. Apakah seperti ini liburan dewasa kawan-kawan? Mau ada yang sendiri. Apa kita ada berpisah? Ya terus kamu ada bilang juga kan, ya paling kita ketemu di sini aja, aku sama Awan mau ke sini dulu. Kita berpisah. Terus habis itu Tama bilang kan, iya sih aku boleh, tapi boleh nggak nanti aku minta waktu sendiri? Tarik nafas dulu bos. Aku realita nyawaku tuh kayak ke belakang ini. Oh begini ya. Oke. Ternyata setelah itu kan aku mikir gitu kan. Ini tuh kita tuh udah punya kebutuhan masing-masing yang kita butuh penuhin juga gitu kan, dan nggak bisa kita tuntut untuk mungkin satu grup ini bisa menuhin. Oke. Emang begini. Ya ampun, makasih udah ngerti. Aku sebenarnya sedih tuh enggak, cuman aku baru pertama kali kan ada yang kayak gitu. Jadi aku kayak apa ini? Gitu. Terus kan Dika udah kasih tahu. Terus aku kayak iya ya. Baru bisa mikir gitu pas Dika bilang. Gitu. Karena Dika juga punya kayak gitu kemarin. Dia kan sempet malam mau sendiri. Iya, tapi aku mau makan ini. Jadi aku gini, kita sama-sama. Dalam hati, kok kita bisa? Abis itu dia bilang, kan gak apa-apa lah. Aku bilang kan kasihan, kita kok gak bareng gitu kan, datangnya bareng aku gitu. Kata Dika, gak apa-apa lah kayak gitu orang. Mungkin mereka pengennya makan ini, aku pengennya ini, terus gimana? Kan bisa ketemu abis itu kata Dika. Terus abis itu aku bisa mikir deh, netral. Begitu. Dulu aku juga gitu deh. Pernah aku pergi sama temenku, cuma itu kita berpisah gitu, sama kayak kamu. Aku bingung, kok bisa sih? Terus aku mikir, emang dia nggak suka ya jalan sama ini sama aku? Iya, emang dia nggak suka. Kenapa dia harus pergi ke Zara? Gitu. Aku mikir, kenapa dia harus ke Zara? Dia nggak mau bareng aku. Iya, aku kan mau juga. Ya aku habis itu baru mikir pas udah pulang. Ya gitu ya. Gitu pas udah kita sudah dewasa ya. Pas udah orang bisa sendiri dan nggak apa-apa. Tapi waktu dulu dia kan ke Zara. Waktu itu ke Bali nih. Ke Zara. Aku naik ke atas ke Sushi teh nangis. Aku nggak ngerti.
hati soalnya. Nggak mau dia ya gitu. Pas pulang oh lucu juga ya gitu. Iya mau. Sesuatu yang kebutuhan. Kalau Tapi dia juga teman kamu juga nggak bisa komunikasiin ke kamu. Maksudnya dia nggak nawarin? kayaknya di pikirannya nggak kepikiran. Mungkin Kebalik Dia nggak gitu mau loh. repotin. Apa kebalik gitu loh. Iya kebalik gitu loh Mit. Kayak kenapa kan ada mau sendiri gitu kali ya. Iya. Terus nggak bisa atau juga aneh gitu. dia karena kamu tuh nggak kelihatan Tam kalau misalkan kamu ada sesuatu yang mengganggu gitu. Iya. Kayak nggak langsung kelihatan gitu. Biasanya kan kayak oh kelihatannya ini anak baik-baik aja gitu. Iya, terus aku tuh ngerasa Tama tuh punya keseimbangan di sini nih. Nih, keseimbangannya ada di sini nih. Benar-benar seimbang. Ketika dia suka sama enggak tuh dia rata ininya. Sama responnya. Masa sih? Aku baru pertama kali ngelihat respon kamu berbeda tuh gara-gara kemarin ke Lombok. Kamu di depan pantai ngelihat air tuh, itu aku baru pertama kali ngelihat ekspresi berbinar-binar kamu. Iya, itu benar-benar. Terus pertama kali aku ngeliat dia ekspresi yang ekstrim lagi tuh adalah waktu dia kesakitan di sini tuh kita nyabutin. Itu lebay banget sih dia. Jadi kamu waktu itu pernah ada satu episode yang Iya, mana aku takut aku banget lupa. itu. Jadi pas baru mau mulai dia ngerasa dia ngeluh sama jempolnya di jempolnya kok sakit sakit apa gitu ya. Terus ternyata ada duri yang nyangkut. Itu sebenarnya bukan duri, kayak benang tebel, tapi yang tajam. Karena nggak ada ujungnya gini. Dan kayak udah lama gitu di situ jadi udah nutup kulitnya. Nah, terus kita berusaha untuk narik keluar Keluarin. kan karena itu kan sakit kan. Terus wah, belum dipegang ya kakinya deh. Soalnya di badanku ada beberapa benda yang memang di dalam aja kayak gini gitu kan. apa tuh? Ini kan pensil kan. Oh, bekas. Oh iya, Iya. kita kan Kayak gitu, cuman kali itu aku ngomong biasanya ya udah gitu sakit. Itu sih. ada? Ada ini pensil. Nanti ku keluarin. Udah nggak bisa. Ini aku juga Udah nggak bisa. Udah nggak bisa ini. udah lama. Udah dari Kamu SD. juga ada Tang. Aku juga ada iya ketusuk gitu. Terus dia berdiam diri di dalam. Jadi kayak tai lalat Kayak tato gitu. Iya, di sini sama di mata, deket sama mata. Mata. Dia ditusuk-tusuk sama Ditusuk sama temenku. Ada di dalam pensilnya. Kamu nggak laporin temenmu? Enggak, udah gitu sakit memang gini. Udah gitu, tapi ada di dalam. Tapi masih kerasa nggak? Enggak. Ih, ku gigit lehernya. Udah lama. Udah lama waktu SD. Kamu walaupun masih SD jangan jadi anak Yang juara satu mau itu. nyiksa anak orang ya. Yang juara satu, yang punya warnet. Kamu juara 1 kamu di kelas. Kamu nusuk mata temanmu. Ya gitu. Iya, baru kemarin ya. Ya ampun. Baru ngomong aku. Ngomong-ngomong Lombok. Tadi akhirnya meeting tau gak sih hal akhirnya ya aku dapat pengalaman baru gitu kemarin itu. Kalau yang pengen aku bikin perbedaannya gitu ya, nggak ada sih. Aku selalu suka hal-hal yang aku dapetin gitu ketika liburan rame-rame, karena walaupun kemarin itu adalah hal yang pertama kali aku rasain, tapi selalu ada yang beda gitu kan, karena orang-orangnya kan beda gitu. Yang aku liburan sebelumnya lagi itu kan beda-beda orangnya. Nah, aku selalu suka unik-uniknya gitu. Aku ya gitu pasrahin aja lah, jalanin aja gitu. Gitu. Oh, aku yakin juga kalaupun kita liburan lagi di tempat yang beda, itu pasti punya pengalaman Beda. unik lain lagi Iya gitu. benar. Itu iya sih yang mau aku highlight kemarin. Kayaknya aku liburan rame-ramenya dulu pernah rame-rame, tapi karena cuman satu tempat, kayak waktu itu ke Lampung, ke pulau apa gitu. Jadi iya ke Pulau Palawan ya. Pahawang. Salah lagi ntar. Gak apa-apa. Telinga aku sudah biasa. Pahawang. Itu di Pahang. Jadi kegiatannya rame-rame terus. Nah, yang kemarin mungkin karena beda pengalaman dengan Lintang Awan, kita udah pernah. Jadi aku ada gambaran. Aku udah berekspektasi sih, memang kayak kalau rame-rame pasti tentunya, apalagi udah ada itinerary kan, kita dibikinin kayak gitu,
aku lebih banyak pasrahnya, kayak ngikut aja udah expect. Udah expect ya. Nah, udah ikut aja kemana, cuman memang khusus buat kenapa aku minta me time karena itu khusus di Gili Trawangan gitu. Aku inget rasanya waktu aku Sendirian. Sendiri ya. Nah iya, Kamu pengen nge-recall perasaan itu ya? Iya, kayak duduknya gitu. Aku yakin kalau di tempat lain kayak tadi Miti bilang, mungkin nggak gitu juga sih, tergantung tempat kayaknya. Mungkin Kalau sama kalau aku tuh nggak tahu kenapa aku ngerasa mungkin ini bawaan dari keluarga juga ya, keluargaku yang gede itu. Aku ngerasa ketika kemarin aku ngomongin ini juga sama Awan waktu di Gili, jadi ketika kita pisah itu aku ngerasa ada kayak sebenarnya mungkin namanya nggak bener ya kalau misalkan beban. Jadi kalau kita bareng-bareng aku ngerasa aku tuh perlu ngakomodasi semuanya. Ada perasaan yang kayak dia butuh apa ya kayak gitu. Kita harus ngapain ya kayak gitu, ada kayak gitu itu, dan itu aku nggak tahu kenapa nggak bisa hilang gitu loh dari aku. Itu kamu banget sih itu. Iya, itu taking care gitu. Nggak perlu liburan juga ya yang begitu. Jadi pas kita pisah sendiri tuh aku ngerasa kayak gitu, nggak ada yang kamu Khawatirin pikirin. mau ngapain. Jadi ada kayak gitunya. Paham. Iya. Taking care gitu apa? Iya. Ya nggak apa-apa sih. Ya kita udah tahu nih, jadi kan lain kali kalau kita pergi lagi ada kasih sehari bebas mau kemana, mau pulang lagi ke Jogja terus balik lagi. Kemarin ada rencana itu ya, kalau misalkan kamu ada kerjaan kan di untung nggak Iya. jadi ya. Itu aku sebenarnya nggak mau. Nggak mau. Dalam hatiku yang nggak mau ya Tuhan, aku enggak mau. Jangan sampai harus bolak-balik. Karena waktu yang sebelumnya aku ke Lombok juga ada kejadian yang hampir kayak gitu. Jadi aku ke Lombok hari ini 2 minggu sebelumnya ada masuk manggung di Jakarta, dan itu jadwalnya adalah hari kedua aku di Lombok. Hari ketiga aku di Lombok, udah di Gili tuh. Jadi kamu berencana akan bolak-balik? Akan bolak-balik. Okay. Dan itu tuh kayak terkesan fix. Karena kan itu malam tahun baru ya, buat malam tahun baru gitu. So kayak kayaknya nggak jadi gara-gara doa aku deh. Karena nggak mau. Dika udah kasih harga gede, karena kan mau motong liburan gitu. Jadi tahun jadi baru. kayak aku bilang iya nggak apa kalau dimahalin aku mau gitu kan. Tapi dalam hatiku aku nggak mau ya Allah. Aku akan merelakan 1 hari. Aku nggak tahu mereka udah seru-seruan apa ternyata. Aku kelewatan, aku nggak mau. Kayaknya nggak jadi gara-gara doa aku deh. Tapi tidak apa-apa, rezeki dia lain. Iya. Gitu deh. Aku baru ingat pas aku pikir-pikir. Aku tuh sebenarnya suka banget ini tempat-tempat kayak misal desa apa tuh? Sade. Aku tuh sebenarnya pengen ke sana gitu ya. tapi enggak yang pengen banget. Tapi aku sebenarnya penasaran, pengen lihat gitu. Nah, aku tuh butuh semuanya pengen. Aku kalau karena kan emang dari awal aku nggak tulis juga di itinerary-nya kan. Itu tuh baru muncul pas aku udah di sana gitu, gara-gara aku lihat video-video TikTok orang. Tapi aku ngerasa kayak nggak ada yang mau, aku juga nggak mau lah. Kayak gitu. Aku mau. Nah, mungkin itu satu hal yang mau aku ubah ya. Kalau liburan mungkin lebih sedikit outspoken gitu. Iya kan yang ngomong aja gitu ya. Iya, soalnya nyari dulu tahu sendiri. aku pernah pengalaman kayak gitu ngambek. Jadi aku nggak mau. Kalau grup itu kan sifatnya macem-macem gitu ya. Ada yang sedih atau apa gitu. Jadi nggak mau outspoken. Jadi mau ngikut. Kemarin mungkin gitu. Kalau udah ada kenal friction gitu ya. Iya. Mungkin kalau ya tergantung temen-temennya ya. Mungkin kalau karena kita udah tahu mungkin mau aku ke desa Sadet. Cuman kalau yang lain nggak mau, aku ya nggak mau. Yang ngikut gitu sama. Iya, aku kayak gitu juga. Nah, aku mikir aku udah tahu ada yang bisa aku ubah. Lebih fix aja nyiapin itinerary-nya, schedule-nya ya. Iya, kemarin kita emang lebih luas fokus, sih. terus kemarin kayak aku terlalu fokus ke gilinya, gili. Iya. Galau gili. Rasanya sebenarnya pengen samperin semua Gili. Sama lagi. Tapi Gili apa tuh yang kita suka banget, Gili Meno. Itu aja masih ada Gili air, kita nggak pergi. Iya, nggak pergi ya. Terus
Ya adalah gili-gili baru Ada yang lagi. nggak di situ. Ada lagi. Aku pengen yang aku ubah pengen lebih lama aja sih. Iya benar. Menurut aku kalau itu bentar tergantung banget. duit ya. Kalau itu tergantung Wah. duit ya. Minimal 2 minggu bener itu bener kata sih. aku ngekos bener tuh yang kamu bilang ngekos itu. Sumpah. Itu seru banget ngekos. Iya bener. Aku mendingan aku next trip kita mending aku nabung biar lebih lama liburnya gitu bener Setuju. sih. Heeh. Aku setuju. BTW aku jadi inget yang waktu Tama ngomongin soal sendirian. Aku inget waktu kita nyelam foto di patung-patung itu. Iya. Terus Tama kayak gini, dulu aku sini Iya, sendiri. Iya. Terus kan kamu abis itu kan hilang tuh. Oh iya. Kamu entahlah dibawa kemana sama foto videografernya. Iya. Disuruh nyelam Kita nggak kan, dapet. kita kan udah naik perahu duluan. Terus kita ngomongin itu. Lintang bilang, tadi Tama bilang gini. So kita kayak Iya. kesiannya dia datang ke sini sendiri. Aku inget tuh karena gini, waktu perbedaan yang pertama sama kedua kemarin tuh kapal kita kan benar-benar deket di situ kan. Deket patungnya. Mau nangis lagi dia, aku mau nangis lah. Deket patung kan. Aku ingat waktu dulu aku pergi itu rutenya tuh jauh banget dari ujung sana dan kita ke sana tuh harus berjuang gitu. Terus Oh, aku ya pergi sama ampun. bule-bule. Aku ingat aku capek banget. Terus nggak pakai fin, nggak bisa kan. Aku Anjir, sampai hari oke. ini nggak bisa pakai fin. Jadi rasanya tuh kayak dulu tuh, ya ampun gue ngapain sih di sini sendirian gitu, berenang di antara orang-orang yang aku nggak kenal. Terus ada insiden kepalanya bocor. Di situlah yang kepala orang bocor yang nyelam langsung itu loh. Aku cerita yang di situ. di situlah dia pas dia keluar kepalanya bocor dan nabrak karang kepalanya kan. Ada kejadian gitu dan aku itu mengatasi perasaan itu sendiri gitu, berenang yang nggak ada siapa-siapa, kalau aku hilang nggak ada yang nyari nih, nggak ada yang kenal gitu. Jadi pas aku ngeliat ke sana pas bareng-bareng sama kalian ya aku senang ada kayak gitu. Ayo nih Dia lagi nahan nangis dia. ya itu soalnya Aku agak nyesel kemarin nggak pakai fin juga sih Mas Dika ya. Jadi nggak bisa berenang ke bawah. Tapi kamu kenapa nggak bisa pakai fin? nggak bisa, aku udah pernah yang di situ yang dulu aku nyoba susah Berat gitu atau apa iya, sih? kayaknya belum terlalu jago berenang. Nggak biasa aja. Ya, itu berat juga, dari jauh sana disuruh ke sana ketinggalan Iya, pasti. iya. Siang pakai pelampung bilang nggak biasa aja. Miti sama Awan lucu banget sepanjang di sana mau Bayu juga. Bener kan? Awan tuh aku ngerasa Jadi Awan sama Bayu itu nggak bisa berenang. tapi Awan ya bodo amat dunia mau apa mau gempa mau bodo amat gue. Jadi dia begini aja dia. Dia ngikut. Udahlah dipakai ban, udahlah ditali, dia begini aja. Jadi kalau misalkan kemarin Miti menemukan Tama berbinar-binar di sana, aku menemukan caranya Awan berbinar-binar adalah liatin ikan dia tuh, itu caranya dia berbinar-binar. Dia suka banget guys, itu dia Iya suka bagus banget. ya. Dia nggak bilang aku mau lagi. Nggak ngapa-ngapain aku. Ngambang aja. Tapi habis itu dia jago kan sampai mau disuruh buka pelampung itu kacau banget sih. Iya. Itu hampir percaya sama Mas Jun juga sih. Aku juga. Iya aku Aku kayak emang iya. aku kan punya sifat kalau di panas-panasin itu tuh bisa aja aku Iya, lakuin gitu. iya. Aku sampai udah buka pelampungku. Buka. Aku turun lagi Badannya terpicunya apa? turun lagi gara-gara Dika. Enggak, Miti masa disuruh buka, jangan disuruh buka kata Dika. Dia panik banget. Nah, aku tuh sebenarnya dalam dadaku tuh Iya, takut, takut. takut tapi otakku tuh nyuruh bisa. Sebenarnya dadaku takut banget. Otakku bilang kayak bisa kok, lihat tuh deket aku kayak gitu di pikiranku. Cuman jantungku berdebar. Nah muncullah Dika, itu kan udah sambil kubuka kan itu. Kamu buka, aku deket situ. Aku manasin kamu. Udah heboh. Kakiku udah heboh. Dika muncul. Jangan, masa Miti disuruh buka? Jangan. Wah, kata ini. Enggak jadi. Untung aja ada loh. Takut.
Karena dia bilang kalau aku juga baru tahu ya di air asin lebih lebih bisa cepet, ngambang. Tapi emang ngambang. iya sih, Oh, iya, ya. kerasa ngambangnya gampang banget kalau di situ di laut. Ya aku jadi oke lah. Oke lah Bang, lanjut Bang. Teman-teman boleh lah. Iya, aku juga jadi penasaran gitu. Mungkin bisa nih Awan. Harusnya Awan bisa sih. Tapi dia nggak berani juga. Panikan kan harus sabar kan. Iya, harus tenang bener. Iya panik kalau misalkan di laut itu kalau belum bisa berenang sih. Jaket itu kan wah tenang banget. Bakal Enggak ngapa-ngapain. Iya, aku percaya sih kamu tenang memang. kalau apa gara-gara kita terlalu ngambang yang bikin sulit kita nyelam. Oh iya sebenarnya iya jadi iya ya nggak Makanya bisa butuh nyelam. sini Dika tuh ya. cerita kalau karena kita ngambang tuh di laut itu jadi yang susah adalah nyelemnya, nyelam ke nyelemnya. dalamnya, yang buat kayak foto sama patung Iya. gitu kan, terus Oh iya. nyamperin penyu itu. Energinya cepet capek itu. Energinya cepet habis ya. Lagi lawan arus ya. Iya, itu susah banget. Kemarin lawan arusnya kenceng ya, kita kayak diem terus langsung ke bawah gitu. Bisa gak sih kita tampilin fotonya? bisa. Aku kasih foto yang banyak nih. Oh, ada tuh yang kita turun di turun pertama buat nyari penyu. Mm-mm. Itu kan belum pakai pelampung. itu lupa banget aku nggak pakai pelampung. Maksudnya aku nggak fokus kalau kita nggak pakai Nggak pakai pelampung. pelampung. Kita pakai apa sih emang? Enggak, waktu Pegang turun pertama di- iya. Pegangan ban- sama di si ban ban itu. itu. Jadi si bapaknya kan bilang, oh ini cetek banget nggak perlu pakai pelampung gitu kan. Aku lupa banget kalau kita tidak butuh pelampung tuh aku lupa banget. Nah berenang kan aku, kok ringan banget. Aku kan, wih gawat aku. Kamu lupa. Aku inget karena pas aku agak ke bawah langsung bisa ke bawah. masuk. Terus aku tapi kan itu cuma cetek ya jadi dia masih berani lah. Cuman baru nyadar pas gara-gara lebih gampang buat ke bawahnya gitu kan. So, gawat. Aku langsung berdiri. Pas berdiri keinjeknya kan karang-karang yang bukan karang keras. Itu kan kayak dedaunan gitu kan. Aku langsung kaget. Cetek banget. Kena kakiku. Astaga aku takut. Terus aku lihat astaga oh nggak boleh diinjak. Pas aku ke atas ada ombak kecil kan nampar aku. Ketampar langsung pelampung. Pak aku jadi dia kan moto-motoin kalian tapi dia cepet banget. Ku marahin bapaknya, Pak tunggu dong Pak. Cepet banget aku juga mau difoto. Widi mau ngejar itu. Dia susah aku ngejarnya. Ngejar penyunya cepet banget. Tunggu katanya gimana, bapaknya ketawa juga dari jauh. Terus bapaknya bilang gini, ayo sebelah sini, cepat aku foto. Ku marahin dia pas dia ngomong ini. Tapi tungguin dong Pak. Bapaknya cepet banget renang, aku gak bisa ngejar. Aku bilang gitu. Bapaknya ketawa di sana. Dia Yang ngikutin ngetawain aku anjir. Dan kita tuh kayak waktu pertama kali ketemu penyunya tuh, ya ampun penyunya lagi damai banget, dia lagi makan karang. Iya. Terus kita kayak Dia langsung kasihan banget. Ayo gimana yo? males banget. Kasihan. Apa lagi nih? Kasihan. Udah lah gue berenang aja lah. Dia lagi begini loh. Kita muncul rombolan. Langsung kabur. Ya Cabut. Itulah serunya. Ada lagi highlightnya pas sebenarnya kita tuh mengalami berbagai musim ya, pas liburan ada kedinginan banget. Iya, kedinginan kita ke gunung. Jadi kita sempat ke gunung. Iya, bener-bener. cerita itu guys. Iya, kita belum cerita ke gunung. Jadi kita gunung. ke Sebelum ke Gili itu thank kita you ke banget Bobo Sembalun. Cabin. Iya, Bobo Cabin. Kita Thank enak you. banget. Kita bisa Tempatnya. bisa nginep di sana itu di Sembalun. Sembalun. Itu bisa lihat Rinjani dari situ gitu kan. Iya. Itu kaki Gunung Rinjani Iya, lah. kaki Gunung Bagus Rinjani. banget tempatnya. Bagus banget.
Aku pengen lagi ke situ tapi aku pengen berhari-hari. Aku nggak mau sehari doang. Ingat nggak waktu kita pertama kali itinerary-nya kan ke gunung dulu baru ke pantai. Waktu udah di gunung kita tuh kayak mau di sini aja gitu, nggak mau pindah. Aku ada gitunya juga. Kan? Terus pas kita ke pantai juga kayak mau di sini aja. Emang manusia tuh emang nggak pernah puas ya kawannya. Itu tandanya kita masih manusia. Sembalun bagus. Maksudnya kita nggak explore banyak. Tapi nggak explore banyak pun kita kayak suka banget. Suka banget sih. Aku mau sih di Sembalun diem di Bobo Cabin lama-lama gitu. Aku mau, kalau boleh request ya, mau di Sembalun diem di Bobo Cabin lama tapi di kamar yang deket tangga. Oh biar nggak jauh ya jalannya ya. Biar cepet keluarnya. Yang deket itu maksudnya yang deket Tangga buat naik. Tangga buat naik. Nasi gorengnya common enak. space. Iya gimana? Cabinnya bagus banget ya. Bagus Iya. banget. Maksudnya yang aku suka juga tempat kamar mandinya. Oh iya Bobo Cabin-nya ya. Itu pertama kalinya. Anak muda banget, maksudnya compact, enak. Anak muda banget. Kita harus cobain Bobo Cabin di Bandung. Di Itu Bandung lebih bagus. bagus, ada bathtub. Sumpah. Kamu Sumpah. pernah ke sana? Belum. udah ngeliat duluan. Nih ya, gara-gara pulang ke Lombok dari Lombok itu, Iya. FYP aku semuanya Sembalun. Bobo Cabin. Jadi semua Bobo Cabin yang ada di mana gitu. Oh. Nah, yang di Bandung ini dia baru banget jadi. Ada bathtubnya. bathtub. Gini guys, kita kan mudah-mudahan ya kalau semua lancar bulan Mei kita semua kan mau ke Jakarta. Ih, deket banget. Deket banget. Makanya gue naik wush. Deket banget. Makanya kata aku mungkin. Itu mungkin banget sih. Itu sangat mungkin. Gimana Bobo Cabin Bandung? 3 kamar aja. Iya. Dari Jakarta. 2 hari aja 2 cukup. hari. Portofolionya lihat di sosial. Iya. Udah ada. Udah ada ya kawan. Gimana depannya? Iya. Nyanyiin BTW kami kemarin waktu di Lombok juga kami sekalian bikin konten bareng Bobo Cabin buat kayak kita mash up lagu kita bertiga gitu kan, terus sama backgroundnya ada Bobo Cabin, ada Rinjani nggak sih? Ada. Ya, kelihatan kan Rinjani di belakang ya, itu makanya itu tadi kita ngomongin itu kalau misalkan kalian tidak catch up. Aku suka banget lagi kita mash up itu. Iya lucu ya. Makasih ya Bagus guys udah dibikinin. Aku pengen lagi. Responnya bagus. Berarti juga. nanti yang di Bandung kita kan lagunya udah rilis lagi nih yang lain. Nah, mash up kita lagi. mash up lagi ya. Ya, Bandung. Boleh silahkan nih. Abis dari Abis dari Rinjani paginya ke Gunung Rinjani juga seru. Oh, Kita iya, naik apa apa namanya? sih Bukit Selong. Bukit Selong, ya. Selong. Pagi banget itu sih jujur nggak biasa ya bangun jam segitu. Random banget. Iya, Tama nge-live di Bukit Selong anjir, random banget sumpah. itu euforia gitu loh kayak Yang nggak bisa ditahan ya. semua lihat dunia nih guys. semua dunia harus lihat. Paling aku kecewanya nggak sempet dapet pisang gorengnya tuh sih. Oh iya, ternyata dia udah ganti establishment ya. ganti. Iya. Kayaknya ganti. Waktu kita datang itu dia baru soft opening loh. Iya. Dia kita datang kita nyamper tempatnya kan. Cuman buat bungkus pisang gorengnya gitu. Lagi soft opening. Terus nggak ada pisangnya. Soft opening resto lain gitu kan? Udah ganti kan? Dia Udah ganti. Tapi di menunya masih ada. Pisang goreng itu masih ada, oke. cuman Cuman hari itu udah kosong katanya. Astaga, iya soalnya kita datangnya juga udah malam Udah kalau nggak malam salah. ya. Tapi dia bilang kosong loh, bukan habis. Kosong. Gimana sih kalian tuh? Enak loh pisang gorengnya. Katanya. Soalnya nggak ada yang nyoba kecuali Mini Mastika nih. Jadi tunjukkanlah. Belum juga kan? Belum juga. Belum. Di TikTok aja. Aku lihat di TikTok. Oh ya. Oke lah. Makanya aku sedih. Ada satu lagi kekecewaan. Apa? 8 hari nggak dapet sunset. Ya ampun. Anjir, iya Delapan benar-benar hari ya. sana nggak dapet sunset. 8 Hari hari. pertama digiling nggak ya pas kita Enggak ada, datang? semuanya Nggak hujan. ada. Semuanya mendung. Mau di Lombok, di Rinjani, mau di mana, semuanya tuh mendung. Iya. Iya kita pas
sering hujan, tapi untungnya kita yang nggak kehujanan Ah, sih. Iya, dapatnya heeh. mendung. Dapatnya mendung. sih. Nah, waktu yang terakhir aku kesana sebelum yang kemarin itu semuanya ada sunset tiap hari. bagus banget pasti. Wow, itu bagus banget. Emang Cantik lagi banget. nggak musim hujan. Waktu itu kan lagi ada perubahan ya, Oh, perubahan cuaca dunia. Desember itu nggak hujan. COVID ya. Udah hujan ya. Pas COVID itu kan Desember nggak hujan. Oh, Pak, hujannya mundur Februari. Oh bisa gitu. Iya. Iya, jadi kita ke Bukit Mereseh juga ya itu ya. Ah, itu bagus banget ya. Itu bagus banget. Ya, di Aku situ suka banget juga. Prese. Apalagi waktu kita lihat Mas Dika lagi ngobrol sama bule itu. Wah, itu paling Di deep Bukit sih. Mereseh ya. Nggak bully. Nggak boleh. Gak ngerasa itu bully. Ini tidak seperti yang kalian dengar ya teman-teman. Bercandaan kita memang seperti ini. Ngerti ya? Oh BTW aku ngerti loh kata Mas Dika. Percakapannya. Dika ngerti cuman waktu dia ngomong sebentar ya aku lagi ngobrol. itu gong sih itu. Lagi ngeliatin, ya nggak. Tapi kenapa respon kamu? Orang aku lagi ngobrol. Ih. Dari awal aku datang ke situ kita cari teman ya. Jadi Itu tapi yang terjadi adalah kamu suruh orang nyari teman. jadi karena kami penasaran banget juga kan sama apa bule-bule yang traveling gitu kan ke Lombok dan ke Gili, pengen tahu kerjaan mereka tuh apa sih dan kayak sehari-hari mereka kayak gimana, mereka tuh di situ ngapain gitu. Ya Jadi, kenapa memilih ke Lombok gitu ya? jadi kami kayak selalu mencari kesempatan untuk kayak ngobrol-ngobrol lah sama mereka, kayak mereka dari mana gitu. Terus waktu di Mereseh itu kami ketemulah itu sama 2 orang, itu kayaknya temenan deh mereka. Jerman kayak. Dari Jerman. Ya ngobrol-ngobrol aku sama Awan. Terus ada Mas Dika juga di situ menikmati obrolannya gitu. Tapi waktu kayak lagi di si Miti agak rewel gitu minta foto karena ya di tempatnya kan bagus gitu, mumpung. Terus tapi Mas Dika tuh dari awal lagi dengerin gitu, lagi tenang banget dengerin aku sama Awan ngobrol sama si orang Jerman ini. Terus waktu dimintain tolong buat foto Miti, Mas Dika kayak, "Naril, lagi ngobrolin." Padahal dia di situ cuma bengong aja deh ngeliatin. Lagi mencerna deh. Yang ngobrol tuh adalah hatinya tau nggak? Oh yes. Tapi dalam hati. Anyway, taman di tol apa sama bayi ya? Iya, di Bukit Mereseh itu. Iya soalnya kamu nggak nyusul. Itu jauh, capek, dia bilang capek. Mas Dika itu kata Bayu, capek udah sini. Ya aku juga deh, aku bilang aku juga capek. Ayolah di situ aja gitu, diem ngomong monyet. Ngomong-ngomong monyet. Kalian disamperin sama Mas Edi itu? Iya ngasih, Mas Edu tuh baik banget. Iya, Mas Edu ngasih BTW air, ya. nyamperin ngasih air. Ngasih air. Jadi selama kami di Lombok itu kami dianterin sama Mas Edi itu, temennya Dika, Teman-temannya Dika. Jadi Dika punya banyak teman emang di Lombok. Di Lombok. Ya soalnya dia 7 tahun guys pacaran sama orang Lombok. Jadi Kenapa? temannya? Harus dikasih tahu di mana lu. Aku juga kaget loh Fendi. Aku mau bilang, oh itu kan temen bandnya di kepala aku. Dia memutuskan membawa itu. Nonton semua. Ya nggak apa-apa bikin orang Ya, senang nggak bulan apa-apa. puasa ini. Nggak apa-apa. Tapi kalau fakta ya udah ya. Iya, kenal nggak? fakta. Iya, kenal nggak sih? Oh, enggak kenal. Oke. Nggak kenal. Selain aku yang excited Mas Dika juga. Soalnya pas di Lombok itu. Iya, ketemu jadi temennya. Dika tuh selalu punya ekspresi yang sama tuh tiap mau ke Lombok. Karena kan temen bandnya dia dari dia masih kuliah di Jogja. Itu kan semuanya orang Lombok. Jadi dan gini, Dika tuh awal ke Lombok langsung punya teman-teman ini dan semuanya orang Lombok gitu. Waktu ke Lombok apa ke Jogja? Waktu ke Jogja. Ke Jogja, mau kuliah itu teman-temannya, gengnya dia tuh orang-orang Lombok. Jadi dia tuh punya ngerasa kayak Jogja tuh teman-temannya yang itu. Nah semuanya kan udah pada pulang ke Lombok. Jadi ke Lombok lah tempat dia punya rasa awal-awal dia di Iya, Jogja gitu. Jadi pas tiap ketemu teman-temannya sebenarnya obrolannya isinya flashback doang gitu. Mereka ketemu tuh dan tiap kesana itu obrolannya itu lagi, dia ulang lagi gitu. Tapi aku suka banget lihat ekspresinya Seru, Dika yang iya. kayak aku kangen banget sama mereka Iya. gitu.
gitulah. Ketemu teman-temannya. Berbinar-binar juga matanya. Iya. Itu dari kuliah. beberapa Dari salah dari sebulan sebelum kita ke Lombok, udah di Lombok dia kan. Udah duluan. Emang. Udah duluan dia. Gitu deh. Iya. Next kita kemana ya? Next. Aku pengen banget ke ini, Aku kalau boleh. Sorry duluan. ke apa sih namanya? Apa ya? Komodo. Komodo. Labuan Labuan Bajo. Iya. Kalau bukan Labuan Bajo, kalau ada uang lebih lagi pengen ke Raja Ampat. Wow, amin. Ini bagus banget Raja Ampat. Kamu tadi mau bilang sesuatu? Aku bilang consider luar negeri. Wih, seru Wih. banget ya. Ya itulah. Benar. Aku juga pengen sih Iya, mau makan consider. ini Apa? duriannya. Kayaknya kemarin setelah ngitung-ngitung BTW aku akhirnya udah ngitung-ngitung semua yang pengeluaranku sama Awan Di Lombok. di Lombok. Terus kan emang kan pada di saat yang sama kemarin ada Ragil ditawarin temennya pergi ke Malaysia juga tuh. Iya. Budgetnya sama kok kalau Malaysia. Sama. Sama orang di sana murah toh. Ayo bro. Murah kok di sana kan banyak. Tapi aku punya visi Visi. alternatif. Cina. Apa? Aduh yang Cina nih. Aku tadi mau bahas itu tuh. Oh iya. Bukan. Aku melihat kita kayaknya sama ketika kita itu main-main di laut gitu. Iya emang. Ini visinya diving nih. Aduh, kan mau aku. Itu kayak seru ya kalau misalkan Kita bisa. suatu saat misalkan ke mungkin ke tempat yang rada di timur gitu. Makin ke timur ya. Buku, Iya. gitu. Terus di sana kan banyak spot diving juga. Iya. Diving, terus snorkeling kayak gitu. Cuman memang kayak lebih spesifik aja kayak kita ke sana untuk ngejar Diving spotnya itu. Ada judulnya lah, mau ke Diving mana ada trip. judulnya. Iya. Laut. gitu. Jadi ya mungkin Laut. kayak nggak ada tuh kayak mungkin misalkan kayak di Gili kan ke Lombok kan Ada ke gunungnya. Ih sayang banget kalau enggak. enggak Oh enggak ada. gitu. Memang laut lah. Nggak Kepulauan. Memang wisatanya wisata di laut, Diving. Ya. wisata bahari. Tentu saja saya suka. Pokoknya kita kita bikin proposal aja lah satu-satu ya. Iya, Siapa yang Aku mah paling jalan-jalan diterima. ke Karimun Jawa juga aku mau. Oh, Karimun juga aku mau. Kalau aku laut, aku paling nggak apa-apa gosong gara-gara laut. Terus Iya apa? kelihatan. kelihatan Mbak. Ini juga sih kayak kita nyobain yuk ke tempat-tempat yang memang orang belum pernah coba. Iya, Anjay, hidden iya, gem. iya. Oh, Timur di mana gitu. jalan-jalan. Trinidad Tobago. Kalian gerah nggak sih? Gerah? Enggak, kamu kena lampu kali jadi pas kali enggak? Kayaknya iya deh kamu. Oh, iya, Kalau mungkin aku Bisa digedein lagi enggak AC-nya? Udah gede banget sih. Hah? Oh, iya. Gak apa-apa. Heeh. Oh terima kasih. Makasih. Ngomongin Lombok lagi ya. Satu lagi yang spesial tuh apalagi di Pulau Gili itu adalah ketika kita naik sepeda menurut aku. Kalian gimana? Kalau aku suka karena itu tuh sepi banget. Maksudnya walaupun kita nggak sekarang ada. di Jogja, Enggak ada bunyi-bunyi kendaraan. iya lebih less heeh. noise dari kota lebih besar, tapi di sana tuh sepi terus gara-gara pakai sepeda mungkin ya. Terus hidupnya lebih slow, semua orang tuh baik gitu loh. Kita menyapa semua orang yang lewat gitu. Enggak juga aku dimarahin bule. Kamu dimarahin apa? Yang mana ya? Ada aku ingat. Yang mana Mit? Itu naik sepeda. Mau berhenti harusnya ke pinggir ya. Dia di tengah berhenti. Iya po. Enggak. Mau lebih-lebihin. Berhenti kan di situ berhenti. Dia di tengah berhenti. Ya, nih kalian mungkin kalian menangkap energi Dika ini. Jadi dia itu mau berhenti suka dadakan berhenti gitu ya. Tanpa bilang dulu. Nah, yang dia maksudnya yang tahu buat berhenti itu kan cuma dirinya. Dia nggak bilang-bilang, dia langsung melipir. Aku kan masih di tengah. Tiba-tiba dia berhenti. Aku otomatis berhenti. Gitu loh Bang. Oh. Nah, terus kemarin itu kan di night market.
itu kan pas mau di tempat parkir yang pertama itu kan ada agak ke bawah gitu kan, ada bolongan jalannya. Nah, genang air di situ. Maksud aku, ini kan aku pakai sendal. Jadi aku mau muter sepedanya, aku nyari celah biar nggak tenggelam kena air gitu. Jadi aku pelan-pelan ini nih ya. Nah, mungkin aku ngerasa mungkin kayaknya dia dari agak jauh udah teriak, tapi aku nggak dengar. What the hell? Katanya, watch out! Sumpah. So aku kayak, ini ada yang teriak-teriak. So aku kayak, dia ulang lagi, what the hell? Watch out! Gimana balas? Aku dalam hatiku, ya lambat santai pak. Gak bisa. Sama ya. Sampai dia jauh mukanya mengkerut. Langsung dia nanti. Ih, dalam hatiku untung cakep kau. Ada satu yang nggak slow itu ternyata. Yang bisa mitikala tuh pakai bahasa Inggris. Coba ya kau pakai bahasa Indonesia. Dah aku suruh turun kau marah-marahin. Ya ampun. Gitulah. Iya. Dia sebenarnya nggak semuanya slow ya. Nggak tahu lah dia itu. Kayaknya dia hari itu lagi lapar. Iya. Buru-buru mau Saat itu makan. dia lagi lapar. Tapi aku setuju sih naik sepeda. Aku udah lama banget ya nggak naik sepeda kita. Jadi rasanya ya ke waktu dulu kecil naik sepeda gitu kan. Wah, hari pertama pantatnya sih sakit banget ya. Karena belum biasa. Tapi hari kedua tuh aku udah nggak sakit. Udah biasa, hari ya. kedua udah kayak udah nyaman banget naik sepeda. Seru. Nyatu. Kalau tambah height lagi. Iya. Nggak ngaruh. Justru height nggak apa-apa kan kena bantalan itu aku santuy. Oh iya. Oh kena aku juga bantalan kayak softtek. kan kamu lagi banyak darahnya keluar gitu, lebih gampang capek atau enggak gitu, pegel. Kayak gini-gini. Kayaknya iya, cuman nggak sadar gitu. Tapi ya banyak banget itu yang aku sampai minta itu. Terus aku nggak sadar kayaknya gitu. Oh. Kayaknya capek deh, soalnya pas Karena- pulang capek banget. Waktu yang yang kemarin itu aku kesananya, itu pas aku lagi haid juga kan, itu pegel, pahaku lebih pegel. Iya kayaknya Lebih ya. cepet Iya. gitu. Capek. BTW ini ada oleh dari Lombok, badak Amerika. Pada Amerikanya dari Lombok. Ini lucu banget. Dia harus memilih kulit Amerika itu. Maksud aku gini loh bang, yang atau ibu ya, Bintangnya kayak Amerikanya. kan lagi di Lombok ya. Kenapa tiba-tiba Amerika? Sama dia tuh cocok sama sama Dul Godong, sama Chang Cimin. Chang Cimin. Ada Merah teman dan baru. biru. Betul. Iya ya, merah biru. Untuk pendengar only, aku di sini punya boneka-boneka kecil. Yang satu dari Lombok, yang dua aku bikin sendiri. Lucu sekali. Ya gitulah ya. Apalagi ya, ngobrolin apa lagi ya? Aku tadi mau di pikiranku apa yang seru ya gitu. Apa kita mau rating kayak siapa perenang paling jago kayak gitu. Dika. Mas Dika. Mas Dika sih Siapa yang perenang jago. paling payah? Bayu. Aku mau kayak gitu. Bayu. Dia kena angin sedikit. Sorry banget, Bay. Sorry banget, Bay. Terus beda banget. Terus Tam Bayu tuh sebenarnya waktu yang kita snorkeling itu, Bayu itu kan dia udah nggak kuat banget, tapi mungkin dia nggak enak atau dia malu atau gimana nggak tahu. Klarifikasi mulu. Ya Mas, jadi aku kalau Dia gini terus nih. Aduh, ini sakit ini. Dalam hatiku, kau sakit kau diam. sama yang itu loh ceritanya yang dia di atas perahu, terus dia ngasih tahu ke Tama yang kalau udah nggak Nggak kuat, kuat. Taman di situ masih kayak Terus mukanya Tama cuman Iya lah. lucu banget. Dia tuh, sampai berenang, aku lihat soalnya dia berenang gini kan. nggak kebalik. Kebalik gini. Jadi kan kita kalau berenang gini dia udah gak ada tenaganya. Bay. Aduh dibalik sama dia badannya. Pakai pelampung. Pakai lampu. Iya udah pakai pelampung dia
dia cuma pasrah sama ininya. Pelampung yang udah gini doang. Yang pas ngejar penyu itu. Jadi Bayu tuh ada satu, aku tatap-tatapan sama dia udah begini. Selamat ya liburan, mudah-mudahan kita punya kesehatan dan uang dan waktu yang cukup untuk liburan lagi selanjutnya. Amin. Mudah-mudahan punya rezeki banyak biar setahun sekali ya. Iya, amin. Apalagi 5 tahun sekali. Kayak bule itu. Oh, 5 5 kali kali setahun. Iya 5 tahun sekali lama banget nih. Makanya maksud lo. Dia dari tadi belum nangkep terus dia kayak apa yang salah dari aku? Lama banget ya mau. Kok aku salah? Enggak. Maksud aku 3 kali setahun, iya 3 kali 5 kali udah keterlaluan kau. 2 kali udah enak sih, enak banget. Iya. 3 kali menurut 3 kali udah seneng banget jadi Iya. 3 kali 3 dah. kali lah, 3 kali bener Amin. Oh atau nggak sih lebih wajar 2 kali. Jadi 6 bulan sekali. Iya emang lebih wajar 2 kali sih. Iya. Kalau 3 kali tuh satunya work trip boleh lah. Oh, Boleh nggak kalau sih? itu bisa 5 kali pun nggak Berkali-kali. apa-apa. Berkali-kali itu nggak tadi apa-apa. aku mau nanya deh, aku mau nanya kalau 5 kali udah jawab. Kalian mau nggak sih? Ya udah kita sering-sering tapi sambil kerja aja. Oh iya benar. Oh my god. Tadinya aku mau nyelipin satu tema ini lagi tapi aku lupa karena ini temanya lumayan serius. Jadi kayak ya udah kita nyentuh bentar aja ya karena kebetulan minggu lalu juga sempat dibahas. Aku sendiri sih yang bahas. Kebetulan kamu sendiri yang bahas. Terus aku sendiri yang soalnya, bawa lagi. Soalnya minggu lalu sempat dibahas. Anjir lah, bahas apa siapa? Sendiri. Aku kemarin kan waktu kita lagi di bandara Juanda kan ngomongin soal gimana ya nanti di sana konten apa enggak, kerja apa enggak kayak gitu. Pada ujung-ujungnya kan akhirnya aku sempat bekerja, sempat mau ngonten tapi sebenarnya nggak suka kayak gitu kan. Nah terus Ini nge-upload semuanya. akhirnya aku Yang nggak kamu upload tuh. tag berhari-hari itu ya. Nggak 2 aku hari upload. nggak ada yang kamu upload. Terus abis itu jadinya itu juga sih yang mungkin aku kayak mau ubah di next trip gitu. lebih Aku akan lebih terencana satu mau ngonten apa enggak Iya, harus ditentuin ya. Kalau iya bentuknya apa aja, di mana aja ngapain. Kalau enggak usah gitu. Biar kagak usah jadi beban pikiran bener-bener kayak gitu. Iya. Itu sih sama kayak ya ternyata di sekitar kan di sekitar kalian juga yang kalian konten kan itu aku kayak masih ada pressure untuk kayak aduh masa aku enggak sih kayak gitu padahal tapi harusnya aku bisa mengesampingkan itu. Salah satu caranya adalah dengan yaitu punya rencana itu konten apa enggak itu tentuin dari awal gitu. Gitu. Kalian ada respon enggak soal itu? Bener kayak gitu. Kalau aku kemarin itu siapa? Sepertinya dia next. Oke. Kalau aku nggak tahu ya kemarin itu aku sama sekali nggak ada beban. Aku lebih ke paling aku ngerasa kurang banyak aja sih kontennya. Tapi itu pun nggak bikin aku ya nyesal coba, apa gimana ya. Lebih ke kayak ternyata bisa lebih banyak ya gitu sebenarnya ya. bisa loh lebih banyak. Aku pas inget-inget wah di sini aku waktu berdiri di sini ini bagus kenapa aku nggak konten ya kayak gitu. Sama kenapa yang di sini kontennya aku diem terus menghayal kayak gitu ya padahal aku jalan gitu bagus gitu. Mungkin besok aku kontennya terencana gitu. Kemarin kan aku memang udah berencana akan selalu ngonten di setiap spot yang aku datang gitu. Misal di tiap setiap wisata yang aku samperin itu aku akan ngonten. Nah, kontennya apa? Itu tergantung keadaan deh. Iya, kemarin tuh aku gitu. Nah, mungkin next trip aku akan konsepin masing-masing kontennya apa gitu. Kemarin tuh kalau aku kemarin itu udah tahu memang sama mau di setiap tempat tuh aku lakukan. Tapi yang lucu terjadi di Gili itu ternyata aku menghitam, menggelap kulitnya. Terus pas udah aduh ini kayaknya udah kurang gitu. Tapi udah ada listnya. Jadi
Oh, kamu nggak pede dengan itu? Iya, maksudnya bukan gak pede sih, tapi emang kelihatan enggak aja gitu. Itu udah mode, aku tahu kalau aku kayak gitu itu aku udah liburan banget, udah gitu. Oh gitu, oke. Udah udah enggak Ada kucil-kucilnya gitu. Iya, udah ada kucel-kucelnya gitu. Emang kayak gitu kulit kebakar banget. Jadi ya aku tetap lakukan tapi ndak gimana-gimana. Tapi memang kemarin memang kayak itu sih kurang lebih. Terus udah aku bikin sebenarnya mau misalnya Konten apa aja gitu iya ya. nih yang nggak aku lakukan, misalnya aku mau kasih tahu waktu liburan bawa makeup apa gitu, tapi udah hitam mukanya nggak jadi. Oh. nggak cocok sambil makeup gitu, udah gosong. Bukan hitam, sorry, udah gosong. Ya, gosong, yang gosong. kucel gitu. Karena ini kan kepapar terus kan berhari-hari. Oh, apalagi di speedboat. Iya. Di speedboat itu kita duduknya di depan. Gosong itu. Itu pas pulang aku kayak wah gosong aku kalau duduk situ lagi. Kalian anak. Ya, tapi poin bagus tuh buat kita, apalagi yang suka ngonten-ngonten. Iya. Lebih di plan lagi ya gitu. Mau apa enggak? Iya, direncanain. Aku sih kalau yang dulu itu kan belum terlalu konten yang buat harian kan, jadi aku emang nggak ngerencanain untuk banyak konten di sana. Nah itu aku nyesel. Aku kayak wah coba yang ini ada videonya gitu. Ternyata kemarin pun masih ada aku kayak gitu. Sekarang saatnya kita main kartu. Yeay. Udah lama sekali. Ya game ampun, paling ini seru ini yang paling nggak seru sih buat aku. Di sini ada seperti biasa, di sini ada 3 kartu. Bintang Ini akan adalah memilih satu kartu-kartu kartu pertanyaan. Tara, ini adalah pertanyaannya. Aku belum lihat. Mungkin Miti sama Tama bisa lihat. Enggak Dari- kebaca. Dari 3 pertanyaan random ini, mari kita pilih yang paling kanan aja. Oke. Isinya adalah bagaimana kamu ingin pasanganmu bersikap saat kamu sedang sedih atau terjatuh? Wow, berbeda sekali dengan liburan tadi. Sangat jomplang. Kenapa Mana tiba-tiba? liburan-liburannya ini? Iya, enggak Oh, nggak ada emang. ada libur-liburan ya. Oh, Oke. ini edisi. Oh kamu ambil di ini ya, box Edisi yang pasangan ya? It's okay. Oke. Oh, ini menarik karena Gimana? kemarin waktu liburan juga adalah itu kan liburan sama pasangan juga menarik ya. Itu Oh iya. jadi menurut aku kemarin tuh liburan tuh banyak banget di apa ya, rasanya mencernanya otakku karena liburan pertama sama Awan, liburan pertama sama teman, liburan pertama sendiri juga, maksudnya setelah lama kayak gitu-gitu. Jadi liburan pertama kita seminggu bareng, pertama kali ke Lombok, pertama kali ke Gili kayak gitu. Jadi Biaya sendiri gitu ya. iya, semuanya itu kayak harus Memproses ya? itu. Aku tidak iya. Apa ya memproses? Nggak tahu apa yang harus diproses juga, tapi ya itu sih. Nah, kemarin pas liburan apakah kalian sempat berantem nggak kalau pas liburan? Aku sempet aku sama Dika kan emang selalu Ya. berdebat. Love language-nya debat. Berdebat adalah gaya pacaran kita. Love language-nya debat. Apa? Waktu mereka debat ya? Aku lupa. Apa? Ada direkam. Katanya Awan ada direkam pas lagi di Lombok. Oh iya benar. Yang di ruang tengah kan. Berdebat tapi dua-duanya senyum-senyum. Lu kayak lagi ngomong I love you sayang. Iya. Tapi isinya keluarnya tuh debatan gitu loh. Saling menyangka. Yang mana? Ada Aku lah di ketiduran. ruang tengah. Enggak di ruang tengah kok. Oh iya. Lucu banget. Gitu deh. Nah, tapi menurutku gara-gara aku sama Dika sering kayak gitu, dan itu tiap hari loh. Aku sama Dika tuh tiap hari berdebat kayak gitu. Nah, itu bikin aku sama Dika gak pernah berantem. Karena Maksudnya begitu jarang banget berantem gara-gara bukan diskusi ya itu. itu berdebat ya. iya. Tiap saat berdebat aku sama dia. Enggak counter. Tiap saat itu hubungan kita adalah counter. Enggak. Walaupun dalam hatiku, dalam hatinya Dika tuh iya. Iya, pengen aja ya. Pengen nggak toksik kok, janji ini nggak toksik. Janji. Aku sama sekali nggak punya luka. Dia juga aku yakin enggak. Itu emang gaya kita aja. Emang mungkin aneh sih menurut beberapa dari kalian, tapi mungkin ada hubungan ini di dunia ini ada berbagai macam. Memang unik-unik kawan-kawan. Nah, kalau pertanyaannya tadi, bagaimana kamu ingin pasanganmu bersikap saat kamu sedang sedih atau terjatuh? aku pengen diajak makan aja udah. Iya. Diajak makan. Iya, Miti makan ya. Makan yang
kan dari 1000 menu kan aku cuman bisa 100 ya. mm. Nah dia udah hafal lah yang aku mana yang suka, suka yang apa aja. bisa bikin moodku balik gitu. Mm. Itu aja sih aku ngarepinnya itu doang. Gak sih diajak makan enak. Iya. Ya diajak makan enak, sama kayak lebih ke dalam tanda kutip di mong sih emang di Diemong. karena kalau lagi sedih atau terjatuh tuh rasanya nggak pengen ngapa-ngapain, kayak nggak pengen mikir, nggak pengen apa kayak gitu mungkin ngobrol ya. aja nggak punya tenaga kan kalau lagi sedih. Jadi pengennya diurusin gitu. Iya. Ya itu sama mungkin kalau misalkan lebih serius lagi, kalau misalkan udah ada waktunya, mungkin aku ya pengen didengerin gitu, kayak buat ngeluarin unek-unek aja Nah, iya gitu, benar. sedih-sedihnya aku, terjatuhnya aku kayak gimana gitu. Pengen ditemenin ngobrol, ditemenin sih pasti ya. Iya. Mm-mm. Kamu gimana Tam? Iya kayak gitu. Aku udah tahu dia jawab ya kayak gitu. Itu otomatis. Tunggu. Iya. Sama. Iya. Nih, template-nya Tama adalah kalau menanggapi sesuatu pertama iya dulu, abis itu nanti dia mikir lagi antara dia enggak atau iya, dia elaborasi, tapi pertama dia iya dulu aja gitu. Iya, itu bener sih. Itu masuk akal Atau sih. enggak iya Iya, kayak masuk gitu. akal. Atau enggak iya sama. Udah. Iya, template. Template-nya depannya gitu. Oke. Terus lanjutannya. Apakah ada tambahan? Tambahannya Heeh. kalau kurang lebih sama lagi. Aku mau bilang ya kayak gitu, kurang lebih sama. Oke. Dipijit, kamu suka dipijit nggak? Iya dipijit. Itu diemong juga, kayak Miti diemong. Jawab apa yang beda guys? Yang mana yang beda guys jawabannya ya? Tunggu saya pikir. Makan sama. Makan Makan sama. Tergantung nih. Apa karena tapi semua cewek kayaknya kayak aku gitu? mau bilang kayak gitu, tapi masa sih gitu? Enggak sih, ada sih juga yang beda. Makan, kamu Makannya apa? Kamu sukanya makan apa? Nah, Sushi sih. Kalau aku Sushi oke sih, iya. aku tahu ini mungkin bagian nyebelin tapi ini fakta gitu ya. Mau makan harus bisa nebak mau apa. Nah ini kampret. Iya, tapi ada cewek yang kayak gitu. Aku ada masanya kayak gitu, ditebak. Nah Maunya ditebak. aku seringan lewat Iya. cowok-cowok pada protes. Iya. Cewek ini semuanya pada bilang terserah. Terus kataku, kenapa ya cewek-cewek pada bilang terserah? Padahal tinggal bilang dia pengen apa. Ternyata sebenarnya dia iya pengen nyari masalah. Iya pengen nyari masalah terus. Iyain lagi. Iya, tapi seneng kalau bisa ditebak. Kalau tebakannya bener. Iya langsung ekstrim Ih, tuh. kamu Karena kan ngerasa kalau dia bisa nebak, oh berarti dia selama ini Sayang, merhatiin. iya. Iya. Ada, nah itu ada masa-masa, itu ngeselin sih. Tapi memang itu ada masa-masa yang kayak gitu. Itu fakta ya? Iya, Gitu lagi kan? itu ya ada kadang-kadang lah. Janganlah, kasihan. Gampang lah tebakannya, gampang. Iya, sushi sih, emang. Iya gampang. Itu terus didengerin ngobrol, unek-unek. Kita tuh perlu Keluarin. dikeluarin, tapi tunggu, jangan dipaksa. Ini kenapa sih? Sorry banget ya. Ini teknisinya tadi Nih nggak apa-apa gini aja. pegangin dulu. Udah, pegangin. Iya kayak didengerin, dia makan. Dikasih makan. Dikasih makan. Udah kayak hewan Temenin. peliharaan dikasih makan bahasanya. Kalau ternyata bisa nangis kan kita tuh ya mau dikeluarin nangis. Kalau Iya. jadi dimarahin, didengerin, Jangan aja dimarahin, ditunggu, iya sih. ditunggu. Jadi paksa-paksa kayak Benar. kenapa sih kamu tuh kenapa gitu ya? Iya, ditunggu itu saat di lowes. Karena cewek itu, wah ini kan deket dengan Hari Perempuan Sedunia. Ya, Oh iya, kemarin tanggal kemarin 8. ya. Hari Perempuan kan. Karena tadi mau ngomong apa kok? Karena kita itu sebenarnya kuat. Nah, tapi kalau ditemenin dengan bagus jadi lebih kuat bangkitnya. Anjay. Anjay. Gak nyangka Enggak aku. nyangka kan aku juga. Mbak Tama. Keren. Keren sekali. Tapi bener kan? Bener, Langsung bener, kita bener. bisa bangkit gitu kalau disupport aja gitu. Lucu banget ya hal-hal kayak gini tuh, kayak aku merasa di pertemanan kita ya, hal-hal kayak gini tuh kita semua kayak udah iya aja gitu, udah tahu dalam hati. Kita tuh gak pernah ngomongin, tapi kita tuh tahu, kita tuh setuju sama hal yang kayak gini gitu. Iya. Tapi jadi ketika diomongin tuh kayak Iya. Iya kan bener kan? Pasti Iya. kayak Iya gitu.
Maju bang. Itu udah. Oke. Mau baca satu lagi? Enggak, udah. Dia paling suka. Dia paling Kita suka. masih ada 1 episode lagi buat direkam. Oh iya. Cerita-cerita belum selesai, boleh denger yang selanjutnya nggak sih? Nggak ya, beda topik ya episode selanjutnya. Nanti kita omongin Nanti kita ngomongin di Terima belakang kasih, layar ya. terima kasih teman-teman yang sudah mendengar, sudah menyaksikan, sudah ngikutin simulasi tetangga baik terus. Terima kasih yang sudah aku udah tadi aku mau ngulang lagi kalimatnya. Aku sering gitu. Ngulang lagi. Sampai jumpa minggu depan hari Sabtu jam 1 siang di YouTube channel. Spotify, di Apple Podcast, di YouTube Musik, semua sudah bisa didengarkan. Bye bye. Bye bye. Terima See you kasih. next week. Thank you. Bye. Dadah. Iya panas ya. Panas. Aku juga Aku mulai ngerasa keringetan. panas. Mulai. Kayaknya lampunya matiin dulu deh bentar. Iya, ini